Oke, halo semuanya. Berjumpa lagi ya. Kita kali ini pada video pembelajaran tentang aturan penjumlahan dan juga aturan perkalian. Nah, mari kita langsung saja ke materinya ya. Nah, jadi di sini untuk memahami aturan penjumlahan, kita mulai dengan sebuah kasus saja. Nah, jadi gini ceritanya. Suatu malam, Mbak akan menulis pada buku diarinya. Made merasa tidak masalah jika dia menggunakan pensil ataupun menggunakan pulpen sebagai alat tulis pada buku diari tersebut. Nah, setelah diperiksa pada kotak ajaib, maaf, pada kotak pensil, Made memiliki 5 buah pulpen yang siap dipakai. Sementara itu, Made juga memiliki 3 pensil yang baru saja dibelinya sore tadi. Nah, menurut kalian, berapa banyak cara yang dapat dilakukan Made untuk memilih alat tulisnya sehingga dapat menyelesaikan tulisan pada buku diarinya? Oke, jadi di sini kita kita bisa, bayangkan bahwa si Made itu punya 5 pulpen. Anggap aja nih pulpennya ada 5 ya, 1, 2, 3, 4, 5, dan dia juga ternyata memiliki 3 buah pensil yang siap digunakan. Nah, lalu di sini untuk menulis, maka dia nggak masalah mau pakai pulpen atau mau pakai pensil. Jadi jelas ya, dia mau pakai pulpen atau pakai pensil. Nah, jadi sekarang kita bisa identifikasi banyak pensilnya di sini berapa sih tadi dibilang? Ada 3 kan? Oke, ada 3 pensil. Lalu banyak pulpennya berapa? Ada berapa? Ada 5 pensil. Nah, jadi menurut kalian ada berapa banyak cara untuk menulis ya menggunakan alat tulis pensil atau pulpen? Nah, tentu di sini karena boleh menggunakan pulpen atau pensil, jadi kan makanya cuma satu aja ya, nggak mungkin nulis pakai dua-duanya atau nulis pakai delapan-delapannya. Jadi cuma pakai satu aja. Satu dari berapa? Satu dari 3 dan 5. Nah, maka di sini banyak caranya adalah 3 tambah 5 cara alias 8 cara. 3 cara menggunakan 3 pensil yang berbeda, 5 cara menggunakan 5 pulpen yang berbeda. Seperti itu ya. Nah, jadi di sini kita dapat buat tarik suatu kesimpulan ya. Jadi, jika kejadian pertama itu dapat terjadi dalam M cara dan kejadian kedua secara terpisah dapat terjadi dalam N cara, maka kejadian pertama atau kejadian kedua dapat terjadi dalam M plus N cara. Jadi perhatikan di sini yang saya tulis dengan apa namanya warna merah ya. Kejadian terpisah. Nah, maka kejadian pertama atau yang penting adalah atau kejadian kedua dapat terjadi dalam M plus N cara seperti itu. Karena dia memilih satu dari dua. Nanti kalau ada 3 kejadian berarti cuma memilih satu dari 3 kejadian. Tentu dengan jumlah cara yang berbeda-beda. Next, kita langsung ke aturan perkalian. Mulai lagi dengan suatu masalah atau suatu kisah. Jadi di sini pada suatu hari Made ditugaskan oleh atasannya untuk melakukan perawatan berkala mesin penggiling roti yang berada di kota C. Made sendiri tinggal di kota A, di mana untuk dapat pergi ke kota C harus melalui kota B. Dari kota A ke kota B dihubungkan oleh 5 jalur yang berbeda. Sementara dari kota B ke kota C hanya dapat dilalui 3 jalur yang berbeda. Jadi, berapa banyak cara yang dapat dilalui Made untuk bepergian ke kota C dari kota A? Nah, jadi di sini kita bantu dengan menggambar ya. Jadi, Made posisinya di sini dia ya. Made posisi di kota A. Nah, dia di kota A, dia akan ke kota B. Nah, di sini saya ganti dulu warnanya. Nah, di mana dari A menuju B itu ada 5 jalur ya, ada 5 jalur berbeda yaitu jalur P, Q, R, S, T. Sementara dari kota B ke kota C itu dilalui 3 jalur berbeda yaitu K, M, N. Nah, jadi menurut kalian ada berapa banyak cara yang harus dilalui Made dari A ke C? Ya. Nah, jadi di sini kita bisa buat analisisnya ya. Nah, di sini kita bisa memanfaatkan tabel dalam menghitung atau menentukan banyak cara yang dapat dilalui Made dari A menuju ke C.
Jadi di sini adalah jalur PQRST, yaitu jalur dari A menuju B. Di sini KMN harusnya ya, adalah jalur dari B menuju C. Jadi di sini ya, yang pertama dia bisa saja dari P lalu ke K, lalu P ke M, lalu dari P lanjut lewat N. Seperti itu. Jadi dia bisa P ke K atau P ke L, P ke M. Dan begitu seterusnya. Kalau dia nggak mau ke P, boleh dia lewat Q dulu. Ya, dari A ke B dia lewat yang Q. Pasti QK, QL, QM. Dan seterusnya seperti itu. Jadi dari tabel ini sudah kelihatan ya bahwa di sini ada 5 jalur, di sini ada 3 jalur, maka banyaknya cara berbeda dari A menuju C itu adalah jumlah dari kotak yang ada di sini ya, yaitu 3, 3, 3, 3, 3, 5 kali ya. Jadi ada 15 dengan cara membuat tabel seperti ini, tapi ini tidak akan efektif. Jadi lebih gampang kita menggunakan aturan perkalian di sini. Cara gimana? Kita petakan dari A ke B itu berapa cara? A ke B ada 5 cara. Lalu B ke C ada berapa cara atau ada berapa jalur? Ada 3 jalur. Nah, karena di sini dari A ke C ya harus melewati B, nah gitu jadi dari A dan harus melewati B, maka banyak caranya. Di sini adalah dengan cara perkalian, yaitu 5 kali 3, 15. Seperti itu. Jadi bedakan kapan kita menggunakan penjumlahan, kapan kita menggunakan perkalian. Ya, jadi di sini saya tegaskan lagi, kapan menggunakan aturan perkalian itu seperti ini. Jika kejadian pertama itu dapat terjadi dalam M cara, dan harus diikuti ya, dan harus diikuti oleh kejadian yang kedua yang terjadi dalam N cara, maka kejadian pertama dan kejadian kedua tersebut secara bersama-sama terjadi dalam M kali N cara seperti itu. Sama kayak tadi ya, dia dari A ke B dan dari B ke C. Nggak bisa langsung dari A ke C, berarti dari dua cara, yaitu A ke B seperti itu dan B ke C. Maka di sini jelas dia menggunakan perkalian. Ya, A ke B 5 dan itu kali B ke C 3. Jadinya 15 seperti itu. Oke, demikian saja video kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian. Sampai jumpa.